Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Setiap kita, setiap manusia pasti menghadapi problematika. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya. Ada yang diliputi dengan kesedihan karena memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diserang dengan kegundah-gulanaan karena mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang. Dan ada juga yang bersedih karena merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mencari solusi dari problematika yang ia hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Akan tapi solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Bahkan dia adalah solusi yang pertama sebelum usaha yang lain dilakukan. Bukankah para ulama menyatakan bahwasanya doa silahul mukmin? Doa adalah senjata orang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, tetapi dia senjata pertama yang harus digunakan pertama kali. Yakin bahwasanya segala problematika, segala masalah, jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit, keluar dari hatinya yang sangat dalam, bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana para anbiya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mengalami problematika, juga mengalami kesedihan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabb-Nya, anni massaniyadh dhurr, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Suatu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihissalam dengan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dialami bertahun-tahun. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam 3 kegelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fi dhulumat. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ini penyelamatan ini bukan khusus buat Nabi Yunus alaihissalam.